Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofaniati dengan NIM 21080460064. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan algoritma naik bias untuk klasifikasi pada data prediksi cuaca. Untuk datanya bisa dilihat di Excel berikut dengan atribut precipitation, temperature maximum, temperature minimum, wind, dan weather. Langsung saja kita ke Google Colab. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menginputkan data di upload to session storage. Nah, setelah itu langsung ke penulisan script dan pengimportan library yang perlu digunakan. Sebelumnya saya sudah menuliskan dan mencoba menjalankan scriptnya. Berikut bisa dilihat scriptnya, yaitu yang pertama saya importkan NumPy. NumPy itu berfungsi untuk mengolah data berbentuk matriks dan vektor. Kemudian Pandas berfungsi untuk mengolah data berbentuk lebih terstruktur seperti dataset. Scikit-learn berfungsi untuk keperluan data mining, mulai dari preprocessing data, pengolahan data menggunakan algoritma tertentu, dan evaluasi. Kemudian label encoder berfungsi untuk mengkonversi data kategorik menjadi numerik. Train test split berfungsi untuk melakukan splitting data atau pembagian data ke dalam data training atau data testing. Standard scaler menskalakan data numerik. Gaussian NP, algoritma yang akan digunakan yaitu naive Bayes. Confusion matrix digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dibuat, dan classification report serta accuracy score berfungsi untuk evaluasi. Langsung saja yang pertama, yaitu untuk membaca data 5 data teratas bisa dituliskan script dataset sama dengan pd read excel nama file yang telah kita upload, kemudian dataset hit. Berikut udah di run, habis itu muncul 5 data teratas. Kemudian untuk info dari dataset kita juga bisa dituliskan script dataset.info. Ini untuk tipe data kita bisa dilihat di situ. Kemudian mengecek apakah data tersebut ada yang kosong atau tidak menggunakan dataset.empty. Nah, di sini muncul false kalau udah di run, artinya tidak ada data yang kosong. Kemudian mengubah data kategorik menjadi label numerik. Nah, di data saya ini terdapat satu atribut yang memuat data kategorik. Nah, itu diubah menjadi data numerik. Caranya n sama dengan label encoder dataset. Ini nama atribut di filenya yang mau kita ubah, weather, nv transform dataset weather, dataset head. Kemudian muncul dan sudah menjadi data numerik. Kemudian kita menentukan atribut x dan y. Bisa dituliskan dengan script x sama dengan dataset.ilog terus titik 2, titik 2 min 1 values. Terus untuk y-nya sama dengan dataset ilog titik 2, min 1 values. Terus habis itu kita bisa memunculkan nilai x-nya dengan mengetik x kemudian di run, y-nya juga ketik y habis itu di run.
Habis itu kita melakukan splitting data dengan cara xtrain xtest jtrain jt sama dengan train test split xj test size sama dengan 0,2. 0,2 ini artinya nanti 20%-nya itu untuk data test, dan sedangkan sisanya atau 80%-nya itu untuk data training. Random stat sama dengan 1, 2, 3. Kalau ini bisa diisi bebas. Habis itu print xtrain sama dengan comalen xtrain, print xtest sama dengan comalen xtest, dan seterusnya bisa dilihat di script yang sudah saya tuliskan. Terus habis itu muncul output xtrain atau data train kita itu berjumlah 876 dan data testing kita itu berjumlah 219. Terus setelah itu melakukan penskalaan data, tujuannya agar jarak interval antar atribut itu tidak jauh. Caranya yaitu xtrain sama dengan sc.fitTransform xtrain, xtest sama dengan sc.transform xtest. Terus habis itu diklik xtrain dan xtest, habis itu di run dan muncul. Untuk y-nya itu tidak perlu diubah karena dia udah merupakan data kategorik yang dinumerikan. Untuk selanjutnya kita melakukan teknik data mining menggunakan algoritma naive Bayes. Melakukan klasifikasi atau training model dengan algoritma naive Bayes dengan classifier sama dengan Gaussian NB, classifier.fit sama kurung buka xtrain, ytrain. Terus kalau di run terus dia berjalan, artinya berarti kita berhasil untuk memodelkan dengan naive Bayes. Terus habis itu ypred prediksinya yaitu classifier.predict xtest. Ypred habis itu di run terus muncul. Kemudian untuk memprediksi probabilitasnya juga bisa dilakukan dengan cara classifier.predict proba xtest dan muncul. Nah, selanjutnya yaitu tahap evaluasi dengan cara CM atau confusion matrix sama dengan confusion matrix y-test ypred. Print CM. Kemudian untuk mengecek keakurasian dari model yang telah dibuat sama dengan akurasi sama dengan classification report y-test ypred. Print akurasi. Terus dapat kita lihat akurasi di sini 0,88, artinya itu 88 tingkat keakurasian model kita itu 88% dan sudah cukup baik. Atau bisa juga dicari dengan cara akurasi sama dengan akurasi score y-test ypred. Print tingkat akurasi itu sama dengan akurasi dikalikan 100%. Nah, tingkat akurasinya itu 88%. Karena yang di 0 sama 1 ini precision result dan F1 skornya cukup rendah, artinya model itu tidak terlalu baik dalam memprediksi untuk label 0 dan 1 dikarenakan jumlah data yang sedikit dibandingkan label 2 dan 4. Untuk tahap naive Bayes itu sudah selesai sampai di sini, tetapi untuk melihat perbandingan antara
y-test atau data testing kita dengan data prediksi kita bisa dilihat dengan cara y-data sama dengan pd.dataframe y-data y-test sama dengan pd.dataframe y-test y-data y-pred sama dengan pd.dataframe y-pred terus y-data terus sama dengan habis itu di run, habis itu muncul perbandingan antara y-test sama y-pred atau data testing kita dengan data prediksi kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.